Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi di sini kita ketemu lagi buat dinamika virtual kelompok yang kedua. Di dinamika virtual kelompok yang kedua ini kita bakal berdiskusi tentang nilai-nilai IPE, kemudian kita ada juga tentang eh, strategi komunikasi terhadap keluarga mitra, dan yang terakhir adalah tentang eksplorasi kondisi keluarga mitra itu sendiri. Jadi kita langsung saja ke eh, presentasi tentang nilai-nilai IPE. Namun sebelum itu kita bakal ada perkenalan dari kelompok. Silakan Naswa, bisa dibacakan. Baik, saya akan membacakan anggota kelompok 81. Yang pertama ada Pradiptia Fadian Syakuncoro dari Kedokteran Reguler 2023. Kemudian ada Agisha Tafaila Abiani dari Kedokteran Reguler 2023. Lalu ada saya, Nashwa Kurata Ayun dari Kedokteran Reguler 2023. Kemudian ada Niwayan Freya Maharatri Santika Putri dari Ilmu Keperawatan 2023. Dan yang terakhir ada Nafisa Zulfa dari Gizi Kesehatan 2023. Oke, makasih Naswa. Jadi kita lanjut aja ke penjelasan tentang nilai-nilai IPE. Namun sebelum itu nilai-nilai IPE, apa sih itu IPE? Jadi IPE itu interprofessional education. Dan di sini ada 4 nilai, yaitu tentang komunikasi, tim dan kerjasama, peran dan tanggung jawab, serta nilai dan etika. Nah, nilai-nilai IPE ini yang bakal eh, menuntun kita untuk em, apa ya, semakin bekerja sama dengan baik, terus kita juga bisa menjalankan CFHC ini dengan baik. Nah, untuk poin pertama bisa dibacakan. Oke, untuk poin yang pertama yaitu komunikasi interprofesional atau interprofessional communication. Nah, kami diharapkan dapat berkomunikasi secara interprofesional yang berarti dari profesi satu ke profesi lainnya. Nah, untuk itu kami memilih teknik komunikasi yang efektif untuk memfasilitasi diskusi dan interaksi. Kedua, mendengarkan secara aktif dan juga mendorong gagasan dan pendapat anggota tim lainnya. Boleh untuk lanjut Oke, ke yang poin. kedua ada tim. Oke, yang kedua ada tim dan kerjasama tim. Kita sebagai tim harus melakukan proses pengembangan tim dan praktik tim yang efektif, dan juga menerapkan praktik kepemimpinan yang mendukung praktik kolaborasi dan efektivitas tim. Baik, untuk yang ketiga, selanjutnya ada peran dan tanggung jawab atau role and responsibilities. Untuk dapat melakukan kolaborasi antar profesi, setiap profesi itu harus memahami terlebih dahulu tanggung jawabnya. Nah, yang kami pilih di sini ada yang pertama berkomunikasi dengan anggota tim untuk memperjelas tanggung jawab, kemudian mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab kepada klien, keluarga, dan profesi lain. Baik, yang terakhir adalah nilai dan etika. Yang dimaksud nilai dan etika ini adalah bagaimana cara kita bersikap dengan selalu mengutamakan dan menghargai klien tanpa melupakan kode etik yang dimiliki prodi masing-masing. Oke, jadi tadi adalah penjelasan dari 4 nilai IPE. Kemudian kita lanjut ke diskusi strategi komunikasi dengan keluarga mitra. Mungkin ada yang mau mulai dulu tentang pendapat kayak gimana sih strategi kita untuk memulai komunikasi dengan keluarga mitra ini. Mungkin aku dulu ya. Kalau untuk aku sih komunikasi dengan keluarga mitra itu tentunya kita harus berkomunikasi sesuai dengan apa ya, budaya dari keluarga mitra itu sendiri. Dan karena kita kebetulan ada di Jogja yang budayanya itu Jawa, jadi kemungkinan besar keluarga mitra itu juga bakal menggunakan bahasa Jawa. Jadi untuk itu mungkin di awal-awal ini kita juga bisa membiasakan untuk eh, apa ya, mengetahui lebih lanjut tentang komunikasi simple dalam bahasa Jawa. Jadi sekadar untuk menyapa, menanyakan kondisi, eh, atau memperkenalkan diri. Kalau dari aku kayak gitu.
Baik, izin menambahkan dari Gisha tadi ya. Menurut saya strategi yang tepat itu dengan eh, mengutamakan kenyamanan dari keluarga mitra itu sendiri, agar keluarga mitra memiliki kepercayaan kepada kita sehingga nantinya CFH-CIPA ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi tentang gimana sih tata cara komunikasi yang tepat atau kayak pendekatan yang tepat untuk berkomunikasi dengan keluarga mitra. Ya, aku mau nambahin. Jadi aku sangat setuju dengan pendapat dua temanku sebelumnya. Aku mau nambahin aja. Jadi kalaupun kita mau pakai bahasa Jawa, jangan lupa kita menggunakan bahasa Jawa yang kromo ke orang-orang yang belum kita kenal. Lalu jangan lupa kita selalu terapkan 5S ya kepada mereka. Dan juga jika misalkan kita ada masalah internal di antara kita berlima ini, jangan eh, dihadapkan kepada keluarga mitra tersebut. Jadi kalau bisa kita membahasnya dalam lingkup kita sendiri, jangan sampai kita waktu terjun malah justru membahas masalah tersebut. Kami harus bekerja secara profesional. Oke. Dari aku mau nambahin sedikit dari pendapatnya Ian. Tadi budaya 5S itu benar banget. Jadi kalau menurut saya yang pertama itu kita harus penting banget untuk menanamkan apa sih namanya kalau pertama kali ketemu itu apa sih, tunggu. Ramah tamah bukan? Oh, impresi ya? Enggak, ini kesan Impression. pertama. Nah, iya, aduh, nanti dipotong dikit ya. Oke, ulang. Baik, saya mau nambahin pendapatnya Ian. Tadi yang 5S itu benar banget. Menurut saya penting banget untuk menanamkan kesan pertama yang baik kepada keluarga mitra. Jadi tadi budaya 5S itu bisa diterapkan sebagai aplikasi kesan pertama yang baik kepada keluarga mitra. Oke, aku juga mau nambahin, kita juga bisa untuk bersikap yang friendly, yang ramah kepada keluarga mitra, dan juga kita harus bisa menghargai pendapat mereka yang berbeda dengan kita. Itu aja sih. Oke, jadi kurang lebih kita memiliki pendapat yang sama untuk strategi komunikasinya dengan yang pertama mengutamakan sopan santun itu. Jadi kita bisa lanjut ke diskusi yang kedua untuk uh, ini, untuk rencana eksplorasi sesuai dengan bidang dan peran. Dan di sini kan kita ada 3 prodi yang bekerja sama di CFHC ini. Jadi mungkin ada yang mau menjelaskan dulu tentang kayak gimana sih kita bakal bisa kerja kita di uh, untuk eksplorasi tentang kondisi keluarga mitra ini sesuai dengan bidang yang kita pelajari. Oke, mungkin dari aku dari bidang kedokteran. Jadi uh, untuk bidangnya sebenarnya kita mirip ya, tapi uh, mungkin kalau misalnya yang kedokteran ini, kalau dari saya mungkin kita bisa ngecek kondisi dari awalnya dulu. Nah, kalau di kedokteran itu kita bisa bilangnya kayak eksaminasi awal. Jadi kita bisa ngelihat mungkin dari eh, kondisi yang apa ya, bagian luarnya yang bisa kita lihat dengan mata tanpa perlu eh, memeriksa secara lebih lanjut. Jadi misalnya kayak cara jalan atau kondisi kulitnya atau kondisi misalnya kayak kita bisa lihat juga kayak kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan ataupun normal. Eh, Mungkin untuk eksplorasi awal baru itu aja sih dari aku untuk prodi kedokteran. Kalau dari teman-teman prodi lain atau mungkin prodi
kedokteran juga mau nambahin, silakan Mas. Oke, aku dari Prodi Gizi ya. Kalau dari Prodi Gizi sendiri, menyarankan keluarga mitra untuk melakukan medical check-up gula dan kolesterol agar menentukan asupan gizinya yang tepat dan juga memberikan konseling tentang kebutuhan gizi dan penyuluhan pentingnya makanan bergizi bagi masyarakat yang sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Itu aja sih. Izin menambahkan dari saya kalau di ilmu keperawatan, eh, rencana eksplorasi sesuai bidang peran saya yaitu ilmu keperawatan. Ilmu keperawatan sendiri itu kan nantinya yang akan merawat keluarga mitra ini sampai tujuannya yaitu sembuh tanpa melupakan kode etik itu sendiri. Nah, eh, pertama-tama yaitu yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada keluarga mitra sendiri dengan menerapkan komunikasi terapeutik atau komunikasi yang tujuannya untuk memberikan asuhan keperawatan eh, agar keluarga mitra sendiri itu dapat sembuh atau tujuan untuk sembuhnya itu tercapai. Nah, selanjutnya yaitu bisa dengan mencari informasi lainnya melalui lingkungan atau latar belakang budaya keluarga mitra itu sendiri. Terima kasih. Oke, makasih banyak teman-teman. Jadi dari bidang per bidang nih kita udah ada pendapat ya. Mungkin ada yang punya pendapat lain atau mau nambahin bisa dipersilakan banget. Kalau udah cukup, berarti kita bakal sampai ke yang akhir yaitu kesimpulan. Eh, Mungkin eh, bisa disimpulkan untuk eh, hasil diskusi yang telah kita lakukan tadi. Oke, setelah kita melakukan diskusi kelompok virtual yang kedua ini, kami berharap kami dapat lebih kompak lagi ke depannya dan dapat merealisasikan nilai-nilai CFHC yaitu komunikasi, teamwork, and responsibility, dan juga values and ethics secara semestinya. Kami juga berharap rencana-rencana yang telah kami diskusikan tadi dapat berjalan secara lancar seperti apa yang sudah kami harapkan. Oke, makasih banyak. Jadi setuju banget ya, kita berharap bahwa nilai-nilai IPE-nya itu bisa tercapai, terus kita bisa apa ya, membuat hubungan antara kelompok kita dengan keluarga mitra itu hubungan yang baik. Jadi sampai di sini pertemuan dari virtual dinamika yang kedua ini. Selamat malam teman-teman dan terima kasih atas partisipasinya di virtual dinamika kelompok yang kedua. Dadah. Ada. Makasih semua.